Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat serta karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan berbagai amal soleh di pertengahan Ramadan ini. Jamaah salat Isya dan insyaallah yang akan dilanjutkan dengan salat tarawih yang dirahmati Allah. Sebagai manusia kita meyakini bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang fana dan pasti akan berakhir. Dan suatu saat kelak pasti kita akan dihadapkan dengan yang namanya kematian sebagai penutup dari kehidupan alam dunia. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan kematian dengan kata al-yaqin sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datangnya ajal ataupun kematian kepadamu. Para jumhur ulama di sini menyepakati bahwasanya kata al-yaqin merupakan kematian. Tapi jika kita telusuri dari segi bahasa, kata al-yaqin memiliki arti yaitu tidak adanya keraguan dalam suatu perkara dan terjadinya suatu hal. Ini menguatkan bahwasanya kematian pasti akan menimpa atau terjadi kepada setiap makhluk yang bernyawa di dunia ini. Namun sayangnya ada beberapa orang yang menganggap bahwasanya kematian merupakan tempat ataupun waktu kita untuk beristirahat, untuk melanjutkan kehidupan di alam selanjutnya. Pada dasarnya memang anggapan tersebut benar bagi orang-orang beriman dan senantiasa beramal soleh. Kematian merupakan suatu masa ataupun tempat untuk menanti kehidupan selanjutnya yang telah dijadikan oleh Allah. Namun bagi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, kematian merupakan suatu cobaan yang sangat besar dan merupakan siksaan yang sangat pedih. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qubila al-mayitu aw qala ahadukum atahu malakani asbadani wa azraqani yuqalu li ahadihima munkar wal akhar an-nakir." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila mayat telah dikubur dan jika salah satu kalian telah dikubur, maka ada dua malaikat yang mendatanginya. Yang keduanya berwarna hitam dan kebiruan, diberi nama Munkar dan satu lagi diberi nama Nakir. Malaikat di sini disebut Munkar karena malaikat ini merupakan makhluk yang manusia belum pernah ketahui dan belum pernah bertemu dengan yang sebelumnya. Tentunya ini akan menambah ketakutan bagi mayat yang telah dikuburkan. Dalam kitabnya yang berjudul Hidup Sesudah Mati, Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya terdapat 3 pertanyaan yang akan dilontarkan kepada mayat di alam kubur. Yang pertama adalah siapa Tuhanmu? Atau lebih jelasnya adalah siapa Rabbmu yang telah menciptakanmu dan engkau beribadah kepadanya dan engkau fokuskan dalam ibadah. Pertanyaan kedua adalah apa agamamu? Yaitu amalan yang dia beragama dengannya untuk Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Dan yang ketiga adalah siapa nabimu, yakni nabi yang engkau beriman dengannya dan engkau mengikutinya. Jika kita berpikir, sekarang kita sangat mudah untuk menemukan jawaban dari ketiga pertanyaan ini, karena pada dasarnya memang tidak sangat mudah. Namun tidak berarti kita bisa menjawab ketiga pertanyaan ini dengan benar ketika di alam akhirat. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 27, "Yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha."
Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Dan Allah memisahkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Dari ayat tersebut kita ketahui jemaah sekalian bahwasanya orang yang dapat menjawab ketiga pertanyaan tadi di alam kubur dengan mudah adalah orang-orang yang beriman. Beriman di sini dengan artian bahwasanya iman tersebut masuk ke dalam hatinya, dia meyakini bahwa hanya Allah Tuhannya, dan dengan keyakinan itu dia mengaplikasikannya dengan berbuat berbagai amalan ibadah. Namun jawaban orang kafir ataupun orang ingkar kepada Allah ketika menjawab ketiga pertanyaan itu, mereka akan menjawab, la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku tidak tahu, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Orang kafir menjawab demikian karena iman belum masuk sampai hatinya. Mereka hanya mengucapkan iman di lisannya tanpa masuk ke dalam hati. Sehingga hal ini mengingatkan kita bahwa pentingnya kita mengetahui kaidah suatu ibadah dan ilmu suatu ibadah, bagaimana ibadah tersebut dilakukan dan siapakah yang kita ditujukan dalam beribadah. Maka pada akhirnya bagi orang-orang beriman, kuburnya akan dilapangkan seluas mata memandang, dan Allah akan perlihatkan kepada sang mayit keadaan surga yang telah dijanjikan kepadanya. Dan orang soleh yang berada dalam kubur tersebut memohon kepada Allah untuk disegerakan atau dicepatkan baginya hari kebangkitan, karena dia sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam surga yang telah dijanjikan kepadanya. Namun orang-orang kafir akan memohon kepada Allah seperti dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu kalla dzalika kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibandingkan. Maka bagi orang kafir, kuburnya akan menipik dalam segala sisi hingga menghibit tulang-tulangnya hingga rusuk. Kemudian malaikat akan memukulnya dengan mirzabah, yaitu palu yang terbuat dari besi. Dalam suatu riwayat hadis disebutkan bahwa mirzabah, ketika orang-orang Madinah dan Mekah ingin berkumpul untuk mengangkatnya, maka mereka tidak akan bisa mengangkat palu tersebut. Dan demikianlah siksaan bagi orang kafir, mereka akan senantiasa mendapat siksaan tersebut hingga hari kebangkitan. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini dengan melakukan segala amal kebaikan dan ibadah, dan kita berharap pada Allah agar selalu istiqomah sampai Ramadan berakhir. Dan tentunya kita berharap agar ketika Ramadan sudah berlalu, kita termasuk orang yang bertakwa dan dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.